Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tidak kurang suatu apapun. Dan juga terutama untuk Anda yang menunaikan ibadah puasa, semoga senantiasa sehat dan juga diberi kelancaran. Berjumpa kembali bersama program talk show virtual Panggung Demokrasi Tribun News edisi hari ini Rabu 6 April 2022 bersama saya Gilang Putranto yang akan membahas mengenai mudik Lebaran 2022. Kita ketahui Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini, di mana dengan syaratnya harus melakukan vaksinasi lengkap dan juga melakukan vaksinasi booster. Nah, lantas kebijakan ini juga menuai pro kontra, ada yang setuju, namun juga ada yang sedikit waspada karena mengingat bahaya COVID-19 belum usai seperti itu. Lantas bagaimana pendapat epidemiologi dan juga bagaimana persiapan Kementerian Perhubungan untuk menghadapi mudik Lebaran 2022? Kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah bergabung bersama saya secara virtual. Yang pertama ada juru bicara Kementerian Perhubungan, ada Ibu Adita Irawati. Ibu Adita, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, salam sehat Mas Gilang dan Pak Riris. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung. Yang kedua ada pakar epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada. Ada Pak Riris Andoro Ahmad. Assalamualaikum Pak Riris, apa kabar? Waalaikumsalam, terima kasih Mas Gilang, Bu Adita, apa kabar? Baik, terima kasih. Ya, baik. Ini dua narasumber nampaknya sudah sering bertemu dalam satu forum. Kita akan membahasnya di Tribun. Terima kasih atas kehadirannya. Saya langsung saja ke Ibu Adita. Ibu Adita dari Kementerian Perhubungan, mungkin bisa disampaikan hingga saat ini apa saja persiapannya menuju mudik Lebaran tahun ini? Ya, Mas Gilang. Jadi seperti yang sudah diumumkan oleh Presiden ya, bahwa mudik untuk tahun 2022 ini diperbolehkan, tentu dengan syarat dan protokol kesehatan yang terus harus dijalankan. Persiapan kami tentu kami fokus kepada ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang tentu bisa menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan dari para pemudik ya. Kalau syaratnya sudah ditetapkan dan kami juga membantu melakukan edukasi dan sosialisasi baik kepada publik maupun kepada para stakeholders termasuk operator transportasi ya. Kemudian kami juga memastikan bahwa semua sarana dan prasarana itu siap untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang diperkirakan tahun ini itu animonya mencapai 79,4 juta orang. Ini sangat berbeda dari 2 tahun terakhir di mana kita melihat realisasi dari mudik tahun 2021 itu sekitar 11 juta. Bahkan sebelum pandemik itu realisasi terjadinya mudik angkanya ada di sekitar 50 jutaan. Jadi ini memang terjadi lonjakan yang luar biasa yang tentu ini harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada kesiapan transportasi, kami lakukan ramcek, kemudian juga melakukan pengecekan terhadap laik udaraan maupun juga aspek-aspek keselamatan dari semua moda transportasi. Hal-hal itu, Mas Gilang, yang kami pastikan dan tentu tidak bekerja sendiri karena ini butuh kolaborasi juga ya dengan semua stakeholders termasuk operator dan juga tentu dengan kepolisian dan TNI karena nanti di lapangan tentu pengawasannya juga akan dilakukan bersama. Demikian kira-kira Mas. Baik, Ibu Adita, kemarin informasi yang terbaru bahwasanya dari Kemenhub menyebut tidak akan ada penyekatan seperti itu, adanya pos pelayanan. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, pelayanan itu seperti apa saja yang disediakan dan juga apakah betul-betul tidak ada penyekatan? Iya, kembali lagi karena tahun ini sudah diizinkan, memang ada syarat yang harus dipenuhi, tetapi kembali lagi kami prinsipnya adalah memastikan bahwa masyarakat ini adalah yang betul-betul sehat ya, yang bisa melakukan perjalanan. Oleh karena itu memang diminta diusahakan semua sudah booster. Kalau belum booster, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi. Nah, kami di sektor transportasi ini akan lebih fokus kepada memberikan pelayanan kepada pemudik yang jumlahnya sudah bisa dipastikan itu jutaan ya, untuk bisa menjalankan mudik ini dengan lebih nyaman. Dan salah satunya adalah dengan mendirikan posko pelayanan tadi. Jadi ini bukan penyekatan, bukan istilahnya membuat orang kalau tidak memenuhi syarat kemudian putar balik, karena sebenarnya penyekatan kan itu ya, memastikan syarat kalau tidak memenuhi syarat harus putar balik. Ini sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah kami justru menyediakan semacam rest area khususnya bagi pemudik dengan roda 2
yang memang terpaksa harus mudik dengan itu, dan juga memberikan beberapa pelayanan lain termasuk kalau dibutuhkan adanya vaksin dan tes antigen di tempat. Tetapi sekali lagi ini jumlahnya sangat terbatas, dan tentu kami juga tidak ingin masyarakat mengandalkan ketersediaan itu di posko. Yang kami harapkan adalah semua yang akan melakukan mudik itu sudah siap sejak dari keberangkatan. Jadi tidak akan ada lagi harus ngantri, tidak lagi harus melewatkan waktu begitu banyaknya untuk kemudian melakukan vaksin atau antigen. Jadi betul-betul ini sebuah posko pelayanan dan bukan penyekatan, dan sebenarnya pemeriksaan secara random itu juga akan dilaksanakan hanya di beberapa titik tertentu saja. Demikian Mas Gilang. Baik, terima kasih Ibu Adita. Ada 79 juta orang yang diprediksi akan mudik. Saya ke Pak Riris. Pak Riris, tadi disampaikan Ibu Adita ada sekitar 79 juta. Ini diprediksi orang, bahkan ini melebihi angka sebelum pandemi, di angka 50-an juta. Tanggapannya seperti apa dari epidemiologi? Apakah ini sudah tepat keputusan pemerintah mengizinkan mudik lebaran tahun 2022? Ya, peningkatan ini sesuatu yang bisa diekspektasikan karena sudah 2 tahun kita tidak melakukan kegiatan itu. Ini sebuah kegiatan yang sudah menjadi bagian dari siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi saya rasa hal yang wajar. Dan bagi saya sebenarnya ini saat yang relatif tepat, ada koridor di mana kita baru saja selesai mengalami gelombang yang sangat tinggi. Sekian banyak orang sudah tertular, punya kekebalan, ditambah dengan cakupan imunisasi kita yang cukup bagus, 1, 2, bahkan sekarang udah ada booster, dan ini dalam jangka waktu yang relatif dekat, dan jadi ada periode jendela di mana kekebalannya masih sangat tinggi, cukup tinggi ya relatif, sehingga kita bisa melonggarkan mobilitas, dan saya rasa ini bisa digunakan untuk kegiatan mudik saat ini. Jadi ya untung kita punya periode jendela yang dekat dengan kejadian yang kemarin gelombang ketiga ya, dan perlu bisa dimanfaatkan bagi masyarakat. Baik. Pak Riris, terkait dengan cakupan vaksinasi, Pak, apakah ini betul-betul karena memang vaksinasinya yang sudah banyak, ini maka pemerintah Indonesia ini mengizinkan mudik, atau memang ada faktor-faktor lain? Apakah pandemi di Indonesia ini bisa dikatakan sudah terkendali? Kalau kita lihat terkendali atau tidak kan pada situasi ini ya, penularannya, bukan terhenti atau tidaknya. Karena ketika pandemi masih terjadi secara global, masih ada orang ada di luar negeri, maka dari waktu-waktu akan tetap ada. Cuman ketika kita bisa mengelola penularannya tetap stabil rendah, maka kita bisa mengatakan bahwa pandeminya sedang terkendali. Dan memang benar kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, misalnya pemerintah akan mengatakan prevalensi orang yang sudah terkena COVID, artinya punya antibodi, itu sekitar 80%. Kemudian itu sebelum gelombang yang Omikron. Setelah itu ada Omikron. Kemudian ada juga tetap percepatan vaksinasi dan ditambah booster. Saya rasa memang situasi pada saat ini pada level tertentu kita cukup punya keyakinan bahwa memang ada tingkat kekebalan yang cukup tinggi di masyarakat sedemikian rupa sehingga resiko penularan itu relatif tidak setinggi misalnya Lebaran tahun yang lalu atau Lebaran tahun 2020. Dan ini yang saya rasa sebaiknya juga kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memberi kesempatan bagi orang bisa merayakan Lebaran di kampung halaman. Baik Pak Riris, kalau mengenai syarat vaksin Pak, ini kan juga ada beberapa yang tidak setuju ketika booster dijadikan syarat mudik seperti itu. Kalau menurut pandangan dari Bapak seperti apa Pak Riris? Begini, kita sudah tahu bahwa vaksin COVID itu jangka waktunya cukup pendek.
Setelah 6 bulan, itu relatif sudah sangat rendah antibodinya. Itu kenapa booster diperlukan. Jadi kalau kemudian mereka yang sudah lebih dari 6 bulan dari vaksin yang kedua, maka otomatis dia juga punya kerawanan yang sama seperti sebelumnya untuk tertular. Dan oleh karena itu maka vaksin booster itu menjadi salah satu cara agar dia kembali terlindungi untuk tertular dan tidak menularkan ke orang lain. Baik, artinya perlu ya Pak ya Oh terkait iya, vaksin iya, booster ini dan juga untuk iya, melindungi keluarga, terutama para kelompok rentan yang ada di kampung betul, halaman misalkan. betul. Baik, Apalagi kemudian kan pemerintah yang dulu wacananya itu vaksin booster itu membayar, sekarang sudah tidak harus membayar. Saya rasa ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar rakyat Indonesia lebih bisa terlindungi karenanya. baik, artinya tidak menjadi sebuah alasan lagi untuk tidak Ya, booster seperti itu ya, masyarakat. ya. Terima kasih Pak Edi. Saya kembali ke Ibu Adita. Ibu tadi sebelum on air ini kita sudah Ibu menyampaikan bahwasanya saat ini Kemenhub juga sedang melakukan rapat seperti itu ya dengan DPR seperti itu, juga menyelakan waktunya untuk Tribun News. Terima kasih. Mungkin bisa disampaikan Bu apa yang dibahas hari ini Kemenhub dengan DPR mengenai mudik Lebaran? Iya, ini sebenarnya satu yang memang setiap tahun kami lakukan ya, Mas Gilang. Jadi DPR ya sebagai perwakilan dari rakyat kan tentu juga ingin mengetahui sejauh mana kesiapan dari pemerintah ya, tentu dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan juga kementerian terkait lainnya dalam mempersiapkan mudik yang tahun ini jelas berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Tentu butuh dipastikan bahwa prasarana dan sarana itu betul-betul siap untuk melayani masyarakat yang akan melakukan mudik. Dan juga bagaimana kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi mudik yang sangat tinggi tahun ini. Jadi hal-hal semacam itu yang kami laporkan, dan juga tentu ini tidak hanya Kemenhub, ada Kementerian PUPR, ada Korlantas Polri, ada BMKG, ada BNPB, juga ada Basarnas. Jadi semua yang terlibat yang memang harus mempersiapkan diri menghadapi mudik ini diminta untuk bisa memberikan updates dan penjelasan terkait persiapan-persiapannya. Begitu Mas. Jadi ini satu hal yang memang sudah setiap tahun kami lakukan, dan biasanya nanti ada masukan-masukan yang tentu juga harus kami tindak lanjuti. Baik, Ibu Adita mungkin sudah ada bocoran seperti itu teknis penyelenggaraan mudiknya seperti apa? Apakah mungkin ada mudik bersama dan lain sebagainya seperti beberapa tahun lalu, Ibu? Ya, jadi tahun ini dengan adanya potensi lonjakan pemudik yang cukup tinggi, dan dari hasil survei juga terlihat bahwa moda transportasi yang digunakan paling besar itu adalah kendaraan pribadi, disusul dengan kendaraan roda 2 atau motor. Nah, ini khusus untuk motor, ini sebenarnya satu hal yang sebaiknya memang jangan terjadi ya, karena penggunaan roda 2 untuk perjalanan antar kota itu sebenarnya keselamatannya sangat berisiko gitu. Jadi hal inilah yang kemudian kami coba fasilitasi melalui mudik bersama, yang tahun ini rencananya hanya mudik bersama untuk transportasi darat saja, dan akan menyediakan bis sekitar 300 bis untuk bisa membantu masyarakat yang rencananya akan pulang menggunakan roda 2 itu menggunakan bis. Sementara roda 2-nya tetap bisa dibawa, tetapi nantinya akan dimuat di dalam truk gitu. Jadi ini kan lebih aman ya, dan lebih aspek selamatnya juga bisa lebih kita jaga. Nanti begitu di tempat tujuan tetap bisa beraktivitas menggunakan kendaraan roda 2. Jadi semacam itu Mas yang kami siapkan, tapi memang sekali lagi tentu kapasitasnya terbatas ya, kapasitas terbatas. Bisa jadi tidak sebanding juga dengan pemudik roda 2 yang berencana untuk melakukan perjalanan. Tapi setidaknya kami mencoba memfasilitasi, dan tentu ditambah juga dengan himbauan kepada para pemudik untuk tetap perhatikan aspek keselamatan yang utama. Kita masih masa pandemik, kesehatan itu penting, tapi juga keselamatan dari aspek lalu lintasnya itu juga harus bisa sama-sama dijaga. Demikian Mas, jadi untuk mudik bersamanya. Ya, Ibu Adita tadi menyampaikan 300 armada bus. Ini kalau dibandingkan dengan tahun terakhir, misalkan 2019 atau 2018, perbandingannya seperti apa Ibu jumlah bisnya? Ya, kalau tahun sebelum pandemik, Mas, penyelenggara mudik bersama itu banyak sekali. Ya, mungkin kalau teringat dulu dari mulai instansi, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, lembaga-lembaga, ormas-ormas itu hampir semua menyelenggarakan. Namun tahun ini kondisinya kan berbeda ya. Kita tentu
persiapan menuju mudik bersama itu juga kan tidak sebentar. Sementara pengumuman penetapan bahwa mudik itu diperbolehkan juga belum lama. Jadi kami bisa memaklumi kalau tidak banyak kemudian instansi atau lembaga yang melakukan, sehingga ya setidaknya Kemenhub yang kemudian mencoba memfasilitasi hal tersebut. Tentu jumlahnya jauh lebih kecil, Mas, dibandingkan sebelum pandemi. Untuk tujuannya, Ibu, apakah ini 300 diberangkatkan hanya dari Jabodetabek atau seperti apa? Ya, untuk kali ini memang hanya dari Jabodetabek, karena sekali lagi sesuai survei, Jabodetabek sendiri ini potensi bepergiannya ada sekitar 14,5 juta yang akan melakukan perjalanan menuju sebagian besar ke arah timur, Mas. Ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, non-Jabodetabek, dan juga di seputar Jabodetabek sendiri. Nah, ini yang nanti mudik bersama ini tentu akan mengikuti tujuan utama, ya tentu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk juga di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini yang sedang kami persiapkan, namun teknis pelaksanaannya nanti tentu akan kami umumkan kemudian. Oke, baik. Terima kasih Ibu Adita. Saya kembali ke Pak Riris. Pak Riris, kalau update capaian vaksinasi hingga pukul 12 tadi, dilansir dari website vaksin.kemkes.go.id, ini dosis ketiga ini sudah disuntikan kepada 25 juta orang di Indonesia, atau 12,15%. Ini melihat capaian seperti ini, seperti apa Pak? Apakah ini masih di jalur sesuai target yang ditetapkan pemerintah, atau ini mengalami kelambatan, seperti apa Pak Riris? Sebenarnya lambat atau tidak sangat relatif ya, apalagi ini sesuatu yang sifatnya booster. Kalau saya melihat memang kita perlu meningkatkan cakupan dari booster, tetapi tergantung juga dari seberapa cepat kita melakukan cakupan dari vaksin yang kedua. Kembali bahwa vaksin booster itu kan dilakukan 6 bulan pasca vaksin yang kedua. Nah, seharusnya cepat atau tidaknya itu berkorelasi dengan seberapa cepat kita melakukan vaksinasi yang dosis yang kedua. Baik, lantas ketika ini Pak menjadi syarat mudik, ini apakah ini betul-betul cukup sebetulnya hanya 2 dosis saja atau memang perlu ditambahkan booster? Nah itu tadi kita lihat bahwa untuk dosis kedua pun sampai cakupan 70% lebih itu kan juga belum lama gitu kan. Jadi sebagian besar masyarakat masih cukup punya kekebalan meskipun hanya dengan 2 dosis. Tetapi untuk mereka yang sudah mendapatkan vaksin di awal tahun 2001 misalnya, atau di pertengahan 2001, itu sudah saatnya mendapatkan dosis booster. Tetapi misalnya orang yang baru mendapatkan vaksin yang kedua di akhir tahun yang lalu, saat ini tentu saja masih belum mendapatkan dosis booster. Jadi kira-kira itu yang menyebabkan kenapa dengan dua dosis pun saya rasa masih selama masih belum terlalu lama ya, itu masih memberikan proteksi. Baik, ini juga beberapa aturan atau mungkin beberapa hal yang disampaikan pemerintah ini mendapat respon dari masyarakat. Ini salah satunya untuk larangan berbicara saat perjalanan seperti itu. Ini dalam konteks menggunakan transportasi umum ya Pak ya. Ini tanggapan Anda seperti apa mengenai protokol kesehatan tersebut? Sesuatu yang wajar, bahwa memang itu bagian dari resiko yang perlu dikelola ya. Either kita menggunakan masker selama perjalanan atau kemudian ya mengurangi bicara agar itu bisa menurunkan resiko penularan. Tapi toh itu bukan sesuatu, menurut saya bukan sesuatu yang saklek ya, orang tidak boleh bicara sama sekali, karena ketika harus melakukan sesuatu tentu harus ada proses komunikasi. Tapi mengurangi bicara ketika kita berkerumun, menggunakan masker, kalau bisa menjaga jarak. Mungkin ini yang agak sedikit susah ketika kita menggunakan transportasi umum, tetapi memakai masker, mengurangi bicara, itu akan bisa mengurangi resiko. Intinya itu bagaimana kita bisa sebesar mungkin menurunkan resiko. Kita tidak akan mungkin menghilangkan resiko tadi. Nah, apalagi dengan peningkatan jumlah orang mudik yang jauh lebih besar,
kepadatan manusia itu bisa mungkin sangat tinggi kan. Jadi perlu ada upaya-upaya agar resiko penularan itu bisa kita kurangi meskipun kita sudah punya vaksinasi. Baik, artinya meminimalisir, tidak terus sama sekali tidak berbicara ya Pak ya. Ya. Baik, saya kembali ke Ibu Adita. Ibu Adita mungkin bisa disampaikan kalau ini kan perjalanan transportasi ini menggunakan transportasi umum, syarat yang terbaru, mau dikoreksi kalau salah, ini kalau sudah dosis 3 atau dosis booster ini tidak perlu lagi melakukan tes. Seperti itu. Kalau dosis 2 perlu tes. Nah, apakah itu juga akan berlaku untuk pemudik menggunakan mobil pribadi dan lain-lain, ataukah mungkin cukup dosis 2 saja? Kalau aturan sampai sekarang seperti apa, Ibu? Ya, ini pada dasarnya aturan yang berlaku sama ya untuk semua moda transportasi, baik umum maupun juga kendaraan pribadi. Jadi ini berlaku sama, Mas. Ya memang kembali lagi ya, ini sebenarnya kita menggugah kesadaran masyarakat gitu, bahwa perjalanan mudik ini perlu memastikan diri kita sendiri maupun orang lain juga dalam kondisi yang aman dan sehat. Sehingga mengapa disyaratkan vaksin booster untuk kemudian tidak perlu tes, ini juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Riris ya, bahwa ini dibutuhkan juga untuk proteksi diri kita sendiri maupun juga orang lain. Khususnya tentunya adalah siapa yang akan kita kunjungi di kampung halaman, kan umumnya itu adalah lansia ya, atau mungkin juga lansia biasanya juga punya komorbid. Jadi ini betul-betul satu yang kita himbau agar masyarakat itu dari sejak berangkat itu sudah memenuhi syarat itu. Gitu. Nah, ini berlaku sama, Mas, dan juga tentu untuk kendaraan pribadi meskipun mungkin pengawasannya tidak seperti ketika menggunakan pesawat atau kereta api atau semua yang diperiksa di simpul transportasi, yang kita harapkan tentunya kesadaran sendiri bahwa melakukan vaksinasi itu penting sekali, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk yang dikunjungi dan juga untuk orang yang lain, sehingga tidak perlu menunggu diperiksa atau dicek. Ya. Tolong ini adalah bagian dari kesadaran pribadi agar kita bisa mudik dengan aman, sehat, dan tentunya aman, dengan selamat juga. Begitu, Mas. Jadi ini berlaku sama untuk semua moda transportasi. Baik, artinya ini butuh juga kesadaran masyarakat. Pemerintah sudah mengizinkan, tapi harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin seperti itu setidaknya. Baik, kalau mengenai ini, Ibu Adita, mudik dari luar negeri seperti itu, antisipasi dari Kemenhub seperti apa? Ya, dari luar negeri ini memang sudah kita antisipasi dengan menerbitkan juga surat edaran perjalanan luar negeri ya, yang ini tentu rujukannya adalah dari Satgas Penanganan COVID. Saat ini memang pelaku perjalanan luar negeri tidak membutuhkan karantina, asalkan memang sudah vaksin lengkap dan tentu nanti ketika kedatangan di bandara akan dilakukan tes PCR lagi. Ini masih akan berlaku. Kalau melihat trennya, Mas, umumnya justru ketika Lebaran ini, ketika sudah selesai melakukan silaturahmi, itu akan dilanjutkan dengan liburan, justru yang keluar gitu. Yang masuk ini umumnya sih sudah datang sejak jauh hari. Apalagi pengumuman pemerintah soal mudik sudah dilakukan beberapa hari lalu ya. Jadi kedatangan yang dari luar itu bisa terbagi tanggalnya sehingga tidak terlalu banyak terjadi penumpukan. Nah, mungkin yang harus diantisipasi memang justru yang akan berangkat ke luar negeri untuk liburan. Ini tren tahun-tahun sebelum pandemik itu seperti itu. Jadi mungkin silaturahminya cuma beberapa hari, sisanya liburan gitu. Liburannya ke luar negeri. Ini kalau ini aturannya tentu mengikuti negara tujuan. Ya, jadi di kita mungkin lebih banyak mengawasi nanti di simpul keberangkatan di bandara, tapi setelah itu mengikuti ketentuan di luar negeri. Jadi so far kita melihat mungkin isunya akan lebih banyak pelaku perjalanan dalam negeri, Mas Gilang. Baik, Ibu Adita, kalau kita lihat bersama kemarin ini Pak Jokowi juga sudah berstatement mengingatkan Kementerian Perhubungan untuk betul-betul mempersiapkan karena bisa jadi ini mudik Lebaran 2022 ini bisa saja di luar perkiraan. Kalau perkiraan terburuk dari Kementerian Perhubungan ini seperti apa Ibu menghadapi mudik Lebaran 2022 ini? Iya, kalau bicara terburuk ini memang tergantung dari sudut pandang mana yang kita lihat. Kalau terburuk ini kan sebenarnya kalau kita bicara jumlahnya betul-betul terrealisasi 79,4 juta atau bahkan lebih dari itu. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi positif, artinya ini masyarakat kan sudah confidence bepergian, kemudian juga dengan demikian perekonomian bergerak ya. Di daerah tujuan juga mungkin aktivitas perekonomiannya menjadi menggeliat lagi gitu. Ya, ini memang antara kembali lagi ya, bagaimana kita berani membuat keputusan dan
memitigasi risiko-risiko yang muncul. Nah, mitigasi risiko ini sebenarnya salah satunya ya dengan kita melakukan koordinasi dan kolaborasi. Jadi termasuk mengedukasi masyarakat gitu. Pentingnya kita memberikan pemahaman mengapa mereka harus booster, mengapa mereka kalau belum lengkap vaksinnya harus tes gitu. Itu yang dari awal sudah kami lakukan edukasinya, sehingga kalaupun nanti betul terjadi ledakan dalam tanda kutip pemudik, itu risiko-risikonya sudah bisa kita mitigasi. Dan yang tidak kalah penting adalah mitigasi di dalam lalu lintasnya dan keselamatan transportasinya, Mas. Nah, oleh karenanya memang sudah sejak beberapa hari yang lalu, Pak Menhub beserta jajaran itu sudah turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan terhadap aspek keselamatan dari transportasi yang nanti akan digunakan. Kami juga banyak bertemu dengan operator dan juga meminta mereka memastikan semua armadanya itu betul-betul siap dan aspek keselamatannya sudah betul-betul dijaga. Selain itu juga pihak ininya, sumber dayanya, jadi pengemudi, pilot, kru, semuanya juga kami minta kepada operator ini betul-betul harus bisa dipastikan gitu, jangan sampai ada faktor manusia gitu yang membuat terjadi ancaman dalam keselamatan. Jadi memang ini agak lebih menantang karena selain kesehatan juga soal keselamatan dari aspek transportasinya ya Mas. Ini yang kami pastikan sejak awal bisa terus dijaga. Baik, terima kasih Ibu Adita. Saya kembali ke Pak Riris. Pak Riris, ini kalau sudah ada beberapa pelonggaran seperti mudik diizinkan kembali ya setelah 2 tahun tidak diizinkan. Nah, kira-kira apa langkah antisipasi pemerintah untuk menghadapi pasca mudik? Kita ketahui beberapa setelah ada momen Lebaran, momen liburan, ini pasti angka kenaikan kasus COVID tinggi. Ini apa yang harus dipersiapkan pemerintah? Ya, pertama bahwa yang terjadi dulu salah satunya karena memang kekebalan yang ada di masyarakat masih cukup rendah, ya kan? Pada waktu itu belum cukup banyak orang tertular COVID, belum ada vaksin dan sebagainya. Sehingga resiko penularan memang jauh lebih tinggi. Dan ini yang situasi saat ini berbeda. Akan tetapi toh kita kemudian tidak boleh lengah karena misalnya di Inggris atau di Amerika setelah gelombang Omicron kemarin, di Inggris sekarang naik lagi karena ada varian BA2, Omicron yang BA2 itu. Dan bisa jadi itu terjadi di Indonesia kalau kita kita lengah misalnya. Nah, langkah yang harus dilakukan pemerintah jelas surveillance menjadi ujung tombak terdepan untuk bisa mendeteksi secara dini apabila ada tanda-tanda peningkatan. Itu sehingga kemudian sistem kesehatan bisa merespon lebih cepat. Menyiapkan berbagai macam sistem kesehatan, rumah sakit dan sebagainya, sambil kemudian melihat apakah kemudian perlu adanya kebijakan restriksi lagi pasca Lebaran kalau ada sesuatu yang meningkat. Nah, ini sesuatu yang harus diamati dari waktu ke waktu secara ketat. Jadi pasca Lebaran, apalagi ini mobilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID, akan bisa meningkatkan resiko penularan, meskipun itu tadi secara umum resikonya menjadi lebih rendah karena kekebalan sudah ada. Tapi kembali Omicron bisa menembus kekebalan yang ada. Kasus reinfeksi Omicron pada mereka yang sudah tervaksinasi maupun yang sudah pernah terkena COVID itu juga cukup tinggi. Data di Inggris misalnya kasus reinfeksi pada Omicron itu 16 kali lebih tinggi dibandingkan ketika sebelum Omicron, Delta. Ini yang perlu kita waspadai sehingga kemudian meskipun kita memang memperbolehkan mudik terjadi, tetapi pemerintah harus tetap vigilant, tetap waspada, harus secara ketat melihat surveillance-nya. Kalau ada tanda-tanda peningkatan, kemudian sistem kesehatan eskalasinya harus disiapkan. Di samping kemudian harus melihat apakah restriksi mobilitas harus diperketat setelah itu. Baik.
Pak Ridis, ini kalau kita ketahui beberapa pelonggaran sudah terjadi, mudik boleh, penyelenggaraan event-event boleh, seperti itu ya, dengan syarat tentunya. Ya. Apakah ini tanda-tanda Indonesia menuju endemi? Apa saja langkah yang harus dilampaui Indonesia agar nanti dari pandemi ini menjadi endemi, Pak Ridis? Oke. Ya, saya selalu mendapat pertanyaan itu, apakah sekarang itu memang sudah endemi atau tidak? Ada dua hal, Mas. Saya melihatnya, kalau dari sisi epidemiologi sebenarnya, kita melihat dari istilahnya dulu ya. Endemi itu, pandemi itu kan sebenarnya epidemi yang terjadi di seluruh dunia. Epidemi itu peningkatan kasus yang sangat tinggi tiba-tiba. Nah, ini terjadi di seluruh dunia. Endemi itu ketika kasusnya sudah menetap lokal, dan kalau kita sekarang mengenal namanya angka reproduksi, epidemi itu terjadi ketika angka reproduksinya lebih dari 1. Sehingga ada tambahan kasus baru setiap saat. Endemi itu ketika angka reproduksinya hanya 1. Jadi 1 kasus itu menggantikan kasus yang lama, maka akan mendatar. Tetapi bisa jadi kasusnya mendatar, tapi misalnya ada suatu daerah yang kasus perharinya 5 dibandingkan ada daerah yang kasus perharinya 500. Sama-sama angka reproduksinya 1 misalnya. Itu kan sesuatu yang masalah berbeda, toh. Ya. Itu satu hal. Kemudian endemi secara definisi itu adalah menetap di sebuah wilayah lokal. Tapi sekarang di seluruh dunia juga statusnya sama. Jadi endemi di seluruh dunia, dan kemudian kita bisa bisa memprediksi bahwa ada kemungkinan akan muncul varian baru yang bisa menyebabkan gelombang baru yang melanda seluruh dunia. Nah, dari sisi itu, ketika ada gelombang baru terjadi di seluruh dunia, artinya kan pandemi masih terjadi. Ya kan? Nah, dari sisi epidemiologis memang menjadi tidak terlalu tepat untuk dikatakan seperti itu, bahwa pandemi sudah berakhir beralih ke endemi. Tetapi di sisi lain, kita bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat, terutama di Indonesia dan di beberapa negara yang lain, itu sudah terbentuk kekebalan, penularan relatif mendatar, kemudian juga sistem kesehatan sudah bisa mengelola dengan baik kasus-kasus yang ada, sehingga seharusnya ada pergeseran pola penanganan yang saat ini kan sifatnya masih sangat semacam respon emergensi ya. Kita kan respon pandemi kan seperti kebencanaan. Itu yang harus kemudian diubah menjadi respon yang sifatnya programatik. Respon yang masuk ke dalam sistem. Karena sistem respon kebencanaan kan bukan di dalam sistem yang normal kan. Pembiayaan dan sebagainya. Ini harus menjadi masuk ke dalam program pengendalian penyakit yang normal yang ada. Nah, mungkin bayangannya atau gambarannya seperti program pengendalian penyakit demam berdarah. Dari waktu ke waktu demam berdarah juga akan ada outbreak-nya, akan meningkat tinggi. Tetapi secara umum akan ada waktu di mana dia mendatar. Nah, ini juga akan terjadi seperti itu. Jadi saya melihatnya pandemi ke endemi itu bukan pada epidemiologi per se, tetapi bagaimana kita meresponnya. Kita sudah punya pengalaman yang cukup besar selama 2 tahun untuk mengelola penyakit ini. Sudah seharusnya ada model pengendalian yang sistematik, yang programatik itu. Mungkin perlu ada perencanaan sampai 5 tahun ke depan, bagaimana itu dikelola, dan seterusnya. Jadi responnya saja yang mungkin bisa kita katakan cara kita merespon itu berupa dari pandemi ke endemik. Masyarakat sudah boleh melakukan kegiatan secara normal dan sebagainya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Aris. Artinya kalau saat ini kita fokusnya untuk pandemi COVID-19 agar segera berlalu seperti itu dengan protokol kesehatan dan juga usaha lain seperti vaksinasi, seperti itu. Ya, kita pandemi ini mungkin akan stay untuk beberapa tahun ke depan, tetapi kita bisa lebih mulai melonggarkan karena kita sudah punya pengalaman, sistem kesehatan sudah lebih siap, dan harapannya
transisinya itu bisa smooth gitu sampai kemudian pandemi COVID ini tidak dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Riris. Saya kembali ke Ibu Adita, mungkin kita juga akan menutup bincang ini, kita akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Ibu Adita, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, terutama calon pemudik ya, yang jumlahnya diprediksi 79 juta lebih untuk 2022 ini. Silakan Ibu Adita. Ibu Adita? Kayaknya freeze, Mas. Baik, baik. Tampaknya masih ada kendala koneksi ya. Mungkin saya ke Pak Riris terlebih dahulu. Pak Riris, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat, terutama calon pemudik, apa yang harus diperhatikan? Pertama, kita harus tetap sadar bahwa COVID masih ada di sekitar kita. Jadi protokol kesehatan adalah yang utama. Yang kedua, kita ketika mudik akan mengunjungi orang tua kita. Jagalah resiko kita seminimal mungkin sehingga kita tidak menjadi sumber penularan bagi mereka dengan melakukan protokol kesehatan, dengan melakukan vaksinasi. Insya Allah kalau itu dilakukan, kita tetap aman, tidak tertular, dan orang tua kita maupun kerabat kita di kampung halaman juga akan tetap aman. Baik, terima kasih Pak Riris. Ibu Adita, mungkin untuk penutup apa yang Anda sampaikan kepada calon pemudik nantinya di tahun 2022 ini? Iya, terima kasih Mas Gilang. Jadi yang pertama tentu jika ingin mudik, pastikan bahwa semua syarat dan ketentuannya itu sudah dipenuhi sejak awal. Kalau memang belum booster, ini masih ada waktu untuk melakukan booster ya. Bisa melakukan booster, dan toh pemerintah saat ini menyelenggarakan program vaksinasi secara massal itu bebas biaya. Ya, jadi bisa dilakukan dari sekarang. Dan jangan mengandalkan vaksinasi yang ada di posko pelayanan atau di tempat-tempat keberangkatan, karena ini akan menimbulkan potensi antrian ya, dan bahkan nanti itu sendiri. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan selain vaksinasi adalah juga protokol kesehatan. Hal ini yang tidak bisa ditinggalkan, dan kalaupun nanti sudah ketemu dengan kerabat, dengan teman, ya tetap harus konsisten, gunakanlah masker setidaknya, dan juga jaga kebersihan. Karena ini betul-betul adalah cara kita untuk bisa mudik dengan tetap menjaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah, mari kita bangun kesadaran diri sendiri untuk mudik dengan segala persiapan, dan juga menghimbau mungkin ya kerabat yang lain, teman yang lain untuk juga bisa melakukan persiapan yang sama. Jadi insya Allah nanti semua bisa berjalan dengan lancar. Satu lagi, jika menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kendaraannya juga siap. Jadi jangan mengambil risiko, apalagi sekarang kadang cuaca juga cukup ekstrim, sehingga pastikan semuanya memenuhi aspek keselamatan dan siap untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Adita, juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat bekerja untuk teman-teman Kementerian Perhubungan menyiapkan mudik Lebaran 2022. Terima kasih juga untuk Pak Riris atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Tribuners. Ya, terima kasih Ibu Adita, Pak Riris, dan demikian Tribuners perbincangan menarik dalam program Panggung Demokrasi edisi hari ini Rabu 6 April 2022. Kita berjumpa kembali setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Tribun News. Tetap semangat untuk Anda, jaga selalu kesehatan, dan juga semoga diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.